Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dwi Putri, NPM 1811060254 dari kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang menyangkut banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, pertimbangan akan pernyataan tentang kurikulum, siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, bagaimana prosesnya, dan apa tujuannya kepada siapa kurikulum ditujukan. Perubahan kurikulum melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, di dalam mengubah kurikulum perlu dipertimbangkan faktor-faktor manusia, yaitu guru, peserta didik, orang tua, pemakai lulusan, politikus, pengusaha, administrator pendidikan, serta pihak lain yang mungkin terlibat dalam sistem pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada peranan para administrator pendidikan. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Administrator pendidikan terdiri dari, yang pertama ada administrator pusat, yaitu direktur dan kepala pusat. Yang kedua ada administrator daerah, yaitu kepala kantor wilayah. Dan yang ketiga ada administrator lokal, yaitu kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Yang kedua ada peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Yang ketiga, peranan guru. Guru adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum antara lain, guru sebagai perencana pengajaran. Artinya, guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, guru sebagai evaluator. Artinya, guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum bersifat sentralisasi, dan yang kedua ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Yang keempat, peranan orang tua murid. Peranan mereka dapat berkenaan dalam dua hal. Pertama, dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang erat antara guru dengan para orang tua murid. Yang kelima, peran komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Adapun fungsi komite sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Yang keenam, peran pengusaha. Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Sisdiknas Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.